Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pijat urut ini secara umum bertujuan yang pertama untuk melemaskan otot-otot yang kaku. Yang kedua, memperlancar peredaran darah dan hormon. Yang ketiga, sebagai refleksi saraf. Sedangkan yang keempat adalah sebagai upaya untuk pengeluaran asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, serta selanjutnya merupakan upaya untuk membersihkan kulit dan sekaligus memberikan nutrisi bagi kulit. Setelah dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, maka tentu saja tubuh atau khususnya kaki akan menjadi lemas dan sekaligus peredaran darah akan lancar. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pengeluaran asam laktat, karena asam laktat yang berakumulasi di dalam tubuh nanti akan berefek kecapean. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Dan jangan lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada telapak kaki dipijat dengan jari jemari kita. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan stimulasi pada saraf, dan saraf tersebut akan terhubung pada organ tubuh, sehingga organ tubuh yang mengalami kelainan nanti dapat normal kembali. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat dan diberikan treatment pada pantatnya. Hal ini akan terasa enak, rileks, dan otot ataupun persendian tidak kaku. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena minyak ini merupakan pelumas ya, pelumas antara permukaan kulit dengan si kulit pemijat, sehingga permukaan kulit menjadi licin sehingga mengurangi gesekan. Apabila kurang minyak, nanti akan memperbesar gesekan, berujung pada sakit dan memar. Hal itu akan merugikan si pasien itu sendiri dan membuat kurang nyaman bagi pasien. Oleh karena itu minyak harus diperhatikan. Dan dalam hal ini minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun, di mana minyak zaitun juga mempunyai nutrisi ya yang sangat diperlukan oleh tubuh, khususnya kulit, sehingga kulit menjadi lembab, tidak kering ya, dan akan tumbuh subur.
Setelah itu ya, kaki kanan dilipat 90 derajat, kemudian dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut ya, secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan jangan lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu ya. Telapak kaki dipijat-pijat, sela-sela jari juga dipijat-pijat, serta jari-jari kaki dipijat sambil ditarik-tarik lembut ya. Dengan cara seperti ini ya, beberapa organ yang mengalami kelainan itu bisa pulih atau normal kembali. Artinya ya, beberapa penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara pijatan refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat dan diberikan treatment pada pantat ya. Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, di mana ya kedua kaki dioleskan minyak, kemudian dipijat secara bersama-sama dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Dan setelah itu kedua kaki dilipat dan diberikan treatment seperti ini ya. Ini untuk melemaskan pergelangan kaki dan lutut ya. Jadi pada sendi kaki, sendi lutut ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat secara berulang-ulang. Dan yang perlu diperhatikan, pemijatan ini harus dikonfirmasi. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang-sedang saja, dan bahkan ada pula orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Hal ini masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu dikonfirmasi, ditanya, sehingga kita bisa menentukan pijatan mana yang diperlukan, sehingga seseorang yang dipijat tersebut itu mengalami kepuasan ya, karena sesuai dengan keinginannya. Jadi pijat ini harus terasa enak dan menjadi rileks ya, dan segala keluhan nanti bisa sembuh. Pantat dipijat secara berulang-ulang ya, lebih intens ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dipijat, jangan sampai ada yang terlewatkan, sehingga harapannya asam laktat yang terdapat di pantat nanti dapat terurai. Apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat, si pemijat bisa menggunakan siku tangan. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah yang dipijat. Hal ini akan menambah kekuatan ya, atau tekanan siku pijat, apalagi apabila permintaan pasien harus dipijat dengan keras ya. Hal ini harus kita perhatikan karena khususnya di wilayah pantat ini ya terdapat pusat ya. Jadi pangkal paha, pangkal pergerakan, pangkal sendi, oleh karena itu harus kita solusikan ya, agar segala yang menjadi keluhan di sekitar pantat nanti bisa sembuh, sehingga harapannya pegel-pegel itu akan hilang dan kaki ya persendian menjadi lemes ya.
Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang ya, sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya ya, dari pinggang sampai ke punggung, jadi alurnya ke atas ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga nanti segala permasalahan keluhan yang biasanya itu sakit kemeng-kemeng yang kram di sekitar pinggang dan juga punggung nanti akan tersolusikan ya. Dan yang perlu diperhatikan ya, bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Tulang belakang ini pula juga berperan aktif dalam produksi sel-sel darah merah. Oleh karena itu, tulang belakang ini juga perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, dengan menekan-nekan titik-titik tertentu di sekitar tulang belakang ya, sehingga nantinya permasalahan-permasalahan yang ada pada pinggang sampai punggung nanti tersolusikan, dan kita juga bisa merefleksi ya saraf yang terdapat pada tulang belakang dan yang berujung pada organ-organ tubuh seperti organ dalam, paru-paru, ginjal, jantung, liver dan sebagainya. Itu bisa dikontrol dengan cara pijat refleksi di daerah pinggang sampai punggung tersebutnya. Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga asam laktat ya, terakumulasi di darah pinggang sampai punggung nanti juga akan terurai dan larut dibuang melalui saluran pembuangan. Itu bisa berupa keringat ya, dan air seni ya. Oleh karena itu setelah dipijat itu biasanya ya, orang sering buang air kecil, main ceret, dan bahkan badan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu cemas dan tidak perlu diobati ya, karena itu merupakan detoksifikasi atau pengeluaran racun. Apabila dirasa pemijatan kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada pinggang sampai punggung. Dan caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Mungkin Anda berpikiran bahwa pijat turut ini ya dirasa tabu ya, karena apa? Harus melepas pakaian. Namun apabila dilihat dari manfaatnya, ini pijat turut ini memang banyak sekali seperti yang saya katakan tadi. Makanya pilihan tetap pada Anda ya. Ini bisa mengurangi ya konsumsi obat-obatan kimia yang cenderung memberikan efek samping atau efek negatif. Kemudian setelah itu angkat dua tangan ya, dilipat ke belakang dan kita palingkan seperti ini ya, ke kanan maupun ke kiri secara bergantian. Setelah itu ya, si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian ya dipijat bagian pinggang sampai punggung dari atas ya.
Dan jangan lupa di daerah punggung khususnya itu pada titik-titik tertentu juga bisa kita berikan pijatan semacam pijatan refleksi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan apabila dirasa pemijatan kurang keras, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan demikian ya, permasalahan pada sekitar punggung khususnya ya nanti bisa tersolusikan. Kemang-kemang pegel-pegel ya nanti akan sembuh ya. Dan dengan cara seperti ini pula badan meriang ya akan sembuh. Nah, pada prinsipnya yang membuat meriang itu khususnya adalah kecapean, dan kecapean diakibatkan oleh akumulasi asam laktat di dalam tubuh. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan bagian tangan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, secara berulang-ulang ya, sehingga timbunan atau akumulasi asam laktat di daerah pangkal lengan ini nanti akan terurai ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan. Jangan lupa pada telapak tangan juga bisa diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan itu bisa kita pijat-pijat dengan jari jemari kita ya, yang memberikan efek ya pijatan refleksi, dan biasanya efeknya akan piar seperti kesetrum ya. Hal itu lumrah biasa, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena itu merupakan upaya refleksi saraf. Jadi saraf terstimulasi dan nantinya menuju ke organ tubuh, dan organ tubuh akan terstimulasi sehingga kelainan-kelainan pada organ tubuh nanti akan sembuh ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Telapak tangan dipijat-pijat, sela-sela jari juga dipijat lembut, serta jari-jari itu dipijat sambil ditekan lembut ya, ditarik ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang, dan pada sendi tulang belikat yang diberikan pijatan ya. Setelah itu ini akan memberikan efek yang enak luar biasa ya. Setelah tangan kanan selesai dipijat, kemudian dilanjut tangan kiri. Caranya sama, tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama, pada titik-titik tertentu pada telapak tangan dipijat-pijat, sela-sela jari dipijat-pijat, dan jari-jari dipijat sambil ditarik-tarik. Inilah yang dinamakan pijatan refleksi ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang, dan sela-sela tulang belikat dipijat-pijat. Dan setelah itu dilanjut pemijatan bagian kepala ya, dari tengkuk atau dari punggung
Caranya ya, daerah tengkuk atau punggung dipijat-pijat sampai ke kepala juga dipijat-pijat ya. Rambut ditarik-tarik serta kedua telinga ya juga ditarik ya. Hal ini terbukti bahwa penyakit vertigo serta migrain akan sembuh dengan cara seperti ini. Jangan lupa di daerah kening juga kita pijat, kedua telinga ditarik, dan kita palingkan ya, baik ke kiri maupun ke kanan, dan kita lakukan pemijatan samping kepala. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Beberapa penyakit seperti vertigo dan migrain akan sembuh. Silakan dicoba ya. Selanjutnya ya, langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya kaki tangan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, secara berulang-ulang. Jangan lupa di daerah itu ya, betis, dan di daerah lutut terdapat persendian. Bisa kita berikan pijatan refleksi untuk menstimulasi ya, produksi cairan sendi ya, sehingga sendi nanti tidak sakit karena kekurangan cairan. Setelah itu ya, kaki kanan diangkat kemudian dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Nah, tujuannya kenapa diangkat itu untuk memudahkan pemijatan ya, mengingat pijat urut ini dengan cara menggosok ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat dan kita tarik ke depan dan kita olahragakan begitu sehingga persendian nanti kaki akan lemes ya. Dan kita lipat dan kita pijat lagi. Dilanjut pada kaki yang sebelah kiri, caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Lupa pula pada persendian ya, kita berikan treatment. Jadi pada sendi, misalkan sendi lutut itu harus terdapat cairan yang cukup. Apabila cairan sendi itu merupakan pelumas sendi kurang, nanti akan terasa sakit. Berapa langkah medis biasanya itu bisa disuntik ya, namun tentu saja dengan biaya yang sedikit mahal ya. Kita bisa menggunakan dengan cara alternatif, yaitu dengan cara pijatan refleksi seperti ini ya. Kemudian kaki kiri juga diangkat dan dipijat lagi ya. Jika dipastikan peredaran darah lancar, asam laktat akan terurai ya. Setelah kita bisa menstimulasi setiap saraf yang terdapat di dalamnya ya. Kemudian kita olahragakan juga. Caranya seperti yang Anda lihat di video ini ya. Terus dilipat dan pijat lagi. Nah, setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Nah, kali ini dalam posisi telentang ya. Kalau tadi tengkurap, sekarang posisi telentang. Cara pemijatannya juga seperti ini ya. Jangan lupa untuk daerah paha itu agak sedikit ditekan-tekan ya. Ini akan memberikan relaksasi ya. Jadi memang tujuan tubuh itu dipijat itu juga relaksasi.
lemas, ya kaku ya. Samping tadi saya katakan peredaran darah dan hormon, saraf, dan upaya pengeluaran asam laktat tadi relaksasi ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan. Ini akan menstimulasi ya sendi dan bahkan sampai pinggang, sampai ke punggung ya. Rasa ini otaknya bisa dicobakan. Dan kedua kaki dilipat dan kita tekan-tekan serta dipijat lagi. Setelah itu dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Mula-mula dengan arah seperti spin ya, kemudian kita treatment sesuai dengan kebutuhan ya. Ingin membetulkan posisi organ ya, perut, atau mungkin bisa ya dipakai sebagai sarana diet ya, karena dengan dipijat seperti ini bisa mengurai akumulasi lemak yang terdapat pada perut ya, sehingga perut akan singset ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat ini ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus bijaksana. Artinya kita tidak perlu terlalu mengeksploitir atau memijat perut apabila tidak dibutuhkan, tidak terdapat keluhan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Bagaimana ya sistem pemijatan ini ya, silakan pendapat Anda dan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Selanjutnya ya, pemijatan bagian sekitar wilayah dada. Nah, caranya dalam posisi telentang tadi ya, si pasien dalam posisi telentang, kedua tangan direntangkan ya. Kemudian dipijat pangkal lengan dulu ya. Ya. Pangkal lengan. Itu biasanya batuk-batuk akibat kecapean ya. Itu akan sembuh dengan cara seperti itu. Sudah banyak yang membuktikan ya. Pangkal lengan dipijat-pijat ya. Kemudian dipijat ya dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan ya. Caranya seperti ini. Tujuannya tetap sama, untuk memperlancar peredaran darah ya, refleksi saraf, serta sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi ya. Di samping melemaskan otot ya tentu saja ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa konten ini bukan dimaksudkan untuk anak-anak ya. Jadi mohon maaf yang masih anak-anak, silakan mencari konten yang lain karena ini termasuk konten untuk dewasa ya. Jadi tujuan dari konten ini sahabat itu ada sebagai edukasi ya buat Anda, agar Anda sendiri juga bisa mempraktekkan dengan pijat urut ala saya ini, dengan harapan Anda bisa memijat pasangan Anda sendiri tanpa ya, dipijat oleh orang lain, apalagi mungkin yang memijat berlainan jenis ya, laki-laki ya. Silakan dipijat sendiri seperti ini ya. Kemudian setelah itu ya,
kepala diangkat kemudian dipijat di bagian punggung dan dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, pada kepala itu dahi dioles dengan minyak ya, kemudian dipijat dan sambil ditarik dari atas mata itu sampai ke ujung rambut ya. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup agar tidak terjadi memar ya. Dan beberapa kasus diantaranya apabila habis perawatan muka atau habis facial itu biasanya tidak dianjurkan untuk pijat seperti itu ya, khusus muka ya. Karena ada pasien saya yang mengatakan habis facial ya, sehingga saya tidak perlakukan ya pemijatan bagian kepala dengan cara yang semestinya ya. Dan rambut ditarik, kedua telinga juga ditarik-tarik dan dipalingkan ke kanan, dipijat ya bagian kiri. Demikian juga sebaliknya, juga dipijat lagi bagian kanan, leher bagian kanan ya. Hal ini akan memberikan relaksasi ya, relaksasi dan enak luar biasa nih. Setelah pemijatan sekitar wilayah dada dan dilanjut ke pemijatan bagian kepala selesai, dilanjut pemijatan bagian tangan ya. Caranya, tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap juga kita lakukan seperti itu, nah kali ini dalam posisi terlentang ya, untuk memastikan bahwa semua bagian tubuh tidak ada yang terelakkan dan terpijat semua ya. Sekaligus ini merupakan upaya untuk pembersihan kulit ya, jadi yang kulitnya mungkin kotor, maaf ya, nanti bisa dipijat dengan cara seperti ini, sekaligus bersih kulitnya dan sekaligus mendapatkan nutrisi. Karena ingat bahwa minyak yang saya pakai ini adalah minyak zaitun yang banyak mengandung nutrisi. Kemudian setelah itu telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama ya tadi, dengan memijat pada titik-titik tertentu pada telapak tangan. Sela-sela jari dipijat-pijat serta jari-jari dipijat sambil ditarik. Dan setelah itu tangan kiri dilipat dan dipijat pada pangkal lengan seperti ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pada tangan kanan. Caranya sama ya. Tangan kanan dioles dengan minyak dari pangkal tangan sampai pangkal lengan dan dipijat secara berlawanan. Ini asam laktat itu, atau kalau terjadi akumulasi asam laktat itu ciri-cirinya adalah tubuh akan terasa capek-capek dan demam ya, geges gitu ya. Itu pertanda bahwa Anda sudah kecapean karena ada akumulasi asam laktat. Itu harus dikeluarkan. Caranya ya dengan istirahat, makanan bergizi, dan dengan terapi bisa turun seperti ini. Jadi tidak harus asal suntik dan sebagainya ya, karena mungkin kalau disuntik itu hanya menghilangkan rasa tapi tanpa menyelesaikan permasalahannya ya. Dimana asam laktat memang harus larut ya, harus terurai dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, silakan dicoba dan silakan ya selamat beralih ke dari pengandalkan obat-obatan kimia ke langkah alternatif seperti terapi ini ya. Ini otomatis Anda akan terbebas dari bahan kimia yang bisa terakumulasi dalam tubuh, tidak atau sulit untuk terurai,
dan bahkan akan memicu terjadinya kanker. Dan setelah itu tangan kanan dilipat dan dipijat, Pak. Setelah itu diberikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh ya, 1 kali, 3 kali, 6 kali, silakan ya. Ini akan memberikan sensasi enak luar biasa ya. Setelah itu dipersilakan miring ya, dalam posisi terlentang. Persilakan miring ke kiri dan ke kanan. Kemudian dipijat, utamanya bagian lengan. Di tulang pijat itu dipijat-pijat. Arahnya ke bawah sampai ke kaki. Kemudian kaki dilipat ya, dan diberikan treatment seperti ini dan menekan-nekan bagian ini. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa. Kemudian kaki satunya dan nantinya kedua kaki nanti dilipat dan diberikan treatment. Dilanjut pada arah sebaliknya ya, miring ke kanan dan ke kiri ya. Kali ini berarti miring ke kanan dan dipijat ya, bagian kiri tutup saja. Nah, seperti yang Anda saksikan sendiri, seperti ini prosesnya kalau diambil dari atas ya. Sehingga permasalahan-permasalahan kemang, sakit, kencing dan sebagainya nanti akan sembuh ya. Ini untuk memastikan bahwa semua tubuh nanti dipijat ya, tidak ada yang terlewatkan. Selanjutnya ya, dilanjut pada langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya ya, pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Caranya seperti ini, dipijat-pijat ya, rambut ditarik-tarik, kemudian ya, kedua telinga ditarik. Seperti yang saya katakan tadi, berarti 2 kali. Kemudian kita treatment dengan penunggu lutut kita dan kita tarik ke belakang seperti ini ya. Ini akan memberikan efek retek dan kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Jumlah atau frekuensinya terserah dan kita treatment seperti ini. Dan saya kira pemijatan ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus kemajuan channel ini. Sampai jumpa.